Ya, langsung saja untuk membahas ini tanpa bertele-tele ya. Kita coba dalami informasinya melalui tenaga ahli utama kepresidenan, Bang Ahli Muchtar Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, Bang Ali. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif dan Gina. Waalaikumsalam. Bersama Bang Ngabalin juga ada narasumber kita lainnya ya, Fit? Ya. Ini ada guru besar IPB, Fakultas Ekonomi dan juga Manajemen IPB, Hermanto J. Siregar. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak Hermanto. Selamat pagi. Maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum, Pak. Ya, sama-sama. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Saya ingin ke Bang Ali Muchtar Ngabalin. Bang, ada ini Bang, pertanyaan dari banyak netizen, masyarakat juga gitu Bang. Presiden Joko Widodo sudah memperkenalkan ya dengan mengunjungi MRT dan pusat perbelanjaan di Bekasi dan juga Jakarta. Ada yang mempertanyai seperti ini Bang, kenapa yang dikunjungi lokasi tersebut? Kalau untuk normal baru, konsep normal baru yang masif, yang ramai, yang padat itu adalah kereta stasiun ya pada umumnya, atau pusat perbelanjaan tradisional seperti pasar dan lain sebagainya, Bang Ngabalin. Ya, jangan lupa bahwa pertama kalau bicara Bekasi, maka Bekasi itu kan Jawa Barat, DKI adalah epicentrum dari COVID-19. Sementara Bekasi itu adalah antara Jawa Barat dan DKI, pertimbangan paling mendasar. Terus kenapa harus itu yang menjadi pertimbangan kunjungan Bapak Presiden? Kan kalau dilihat dari jumlah pengunjung paling besar dan yang kita bicarakan itu kan pertama salah satu itu adalah bagaimana langkah-langkah terkait dengan physical distancing sehingga bisa jadi ukuran. Makanya kayak kemarin Bapak Presiden sampai di MRT di DKI Jakarta, kemudian di Marekon, Bekasi. Karena itu adalah tempat-tempat di mana telah menunjukkan R0-nya di bawah menuju kepada di bawah 1. Jadi dia kalau kita mendengarkan penjelasan dari ahli epidemiologi itu adalah tingkat penularannya makin berkurang. Karena itu sebabnya kenapa Bapak Presiden menyampaikan kepada publik sehingga kita perlu ini sebaik mungkin agar tidak boleh lagi terjadi penularan atau waspada dengan ketat. Sehingga kemarin kita lihat ada Kapolri, kemudian ada Panglima, karena Presiden menginstruksikan keterlibatan tentara dan polisi dalam mengawasi jalannya proses ini. Mana yang lebih berpotensi penularan Bang? Pasar tradisional atau mal Bang? Bisa saja, dua-dua tidak ada masalah. Kalau didengar dari para penjelasan ahli itu, yang penting adalah seberapa jauh kemampuan kita dalam disiplin, kemudian menggunakan protokol kesehatan. Mau di mal, tetapi kalau berada dalam tidak membatasi jumlah orang sama seperti di pasar tradisional, sama aja, tinggal ke seberapa jauh memang pengawasan dan kedisiplinan. Makanya berulang-ulang Bapak Presiden menyampaikan untuk kita perlu mensosialisasikan ini secara terus-menerus, jangan bosan-bosan, agar di tempat-tempat di mana orang banyak itu bisa kita gampang mensosialisasikan, agar satu kesadaran bersama terhadap penerapan protokol kesehatan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Bang Ali, tadi pertimbangan-pertimbangan sudah Bang Ali sampaikan. Lantas apakah ini bisa kemudian disimpulkan Bang Ali? Kemarin Pak Jokowi ini sudah mengunjungi untuk melihat kesiapan tatanan normal baru ini di MRT dan juga di mall. Nah, apakah ini kemudian bisa disimpulkan bahwa nantinya ketika normal baru ini akan diberlakukan, mall yang merupakan sektor utama yang nantinya akan dibuka? Tidak saja mall, tidak saja mall. Jadi ada sekolah, ada pasar, ya, kemudian ada tempat-tempat ibadah, di mana tempat-tempat yang menjadi pusat kerumunan orang banyak, ya. Makanya kan dari awal kan kita menggunakan istilah itu, Presiden memilih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi tidak saja mal, tetapi di mana tempat-tempat yang
menjadi prioritas itu yang sekarang lagi disosialisasikan seefektif mungkin agar pusat padatnya manusia itu bisa diatur dengan protokol yang ada. Oke. Apakah kemudian ini pasar tradisional juga akan mengikuti Bang Ali untuk kemudian dibuka seperti halnya mall yang tadi Bang Ali sampaikan, dan ini kapan ya Bang ya informasinya akan dibuka? Ya, ini kan pasti menunggu perkembangannya, termasuk di dalam adalah bagaimana nanti melihat kurvanya. Kita kemarin mendengar ada istilah R0, jadi reproduksinya di bawah 1, artinya itu berarti wilayah-wilayah itu adalah bebas dari penyebaran virus. Tapi kalau RT-nya, reproduksi time-nya itu di atas 1, berarti kita mesti menunggu. Karena itulah kenapa pemerintah menghimbau dan memberikan larangan juga, sama seperti larangan mudik, agar orang yang sudah ada di kampung mau kembali ke Jakarta tahan dulu. Karena kan kita mesti menjaga ini 14 hari ini. Nah, itulah sebabnya maka pada tingkat ini tentu saja bagi pemerintah mempersiapkan, memitigasi kemungkinan itu segera akan diberlakukan. Kita udah siap, sehingga beradaptasi kemudian sosialisasi ini menjadi penting di tengah-tengah masyarakat. Baik.